Jadi si mu'alafnya itu bawa hewan babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karang Taruna Gen 11 Revolution. Kali ini saya ditemani oleh Kang Husni. Halo Kang Husni, lambai kamera dulu. Halo. Coba perkenalkan dulu Kang Husni. Perkenalkan, nama saya Husni Ahmad Mudasir. Oke, jadi kali ini kita akan mengisi podcast. Tapi ada yang tahu nggak? Ini temanya tentang apa nih? Yang berhubungan dengan bulan apa? Zulhijjah ini ya. Nah, di bulan Zulhijjah ini kira-kira ada apa sih, Ustaz? Jadi bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang spesial sebetulnya. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Wah, Masya Allah. Kebetulan ada beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang spesial di bulan ini. Yang pertama adalah 10 hari pertama. Yang mana 10 hari pertama ini bahkan sebagian ulama menyatakan lebih mulia, hampir sebanding dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saking mulia-mulianya. Bahkan di dalam hadis disebutkan 10 hari, barang siapa yang mengerjakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, maka pahalanya lebih besar daripada jihad di jalan Allah. Wah, lebih besar daripada jihad itu ya? Para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, betul, apakah lebih utama daripada jihad fisabilillah? Kata baginda Rasul, betul, kecuali seseorang yang jihad sampai dia meninggal, sampai dia mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, tidak pulang lagi ke rumah, maka begitulah pahala orang-orang yang menghidupkan ibadah di hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Wah, sedahsyat itu ya rupanya bulan Zulhijjah. Nah, ngomong-ngomong nih Ustaz, di bulan Zulhijjah juga ada ibadah apa sih Ustaz yang sangat disohorkan oleh umat muslim nih? Ada banyak. Yang pertama yang barusan disebutkan adalah menghidupkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di antaranya apa? Saum. Jadi banyak umat muslim di bulan ini dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 untuk melaksanakan kegiatan saum. Saum. Ketika hari ke-8 disebutnya hari Tarwiyah. Ini sejarahnya dulu ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, disuruh oleh Allah lewat mimpi menyembelih putranya Nabi Ismail. Di hari ke-8 itu Nabi Ibrahim lagi berpikir. Jadi belum deal mau menyembelih, masih tahap berpikir. Maka di hari ke-8 itu, di hari ke-9 lah Nabi Ibrahim memutuskan untuk menyembelih Nabi Ismail. Jadi di hari ke-9 ada puasa yang disebut dengan puasa Tarwiyah. Dan di hari ke-9 ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, yaitu hari ke-9 bulan Zulhijjah, kata Rasul, diampuni 1 tahun sebelumnya, diampuni juga 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun 1 hari puasa diampuni 2 tahun. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, makanya nih sangat sayang banget ya kalau ditinggalkan ya puasa Zulhijjah ini ya. Ibadahnya cuman menahan 12 jam, barangkali sekian jam lah ya. Tapi diampuninya 2 tahun. 2 tahun. Diskon besar-besaran. Wah, diskon Zulhijjah ya. Bayangkan kalau kita belanja saja diskonnya berlipat kali, kan kita berbondong-bondong. Makanya orang yang mengerti keutamaan bulan Zulhijjah tidak akan mungkin meninggalkan puasa Arafah. Kalau sekarang, di tahun sekarang, yaitu hari Kamis. Hari Kamis ini, hari Kamis yang akan datang. Sekarang kan hari apa sekarang? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis sehari sebelum kurban, maka diusahakan untuk jangan meninggalkan puasa Arafah. Oh, namanya puasa Arafah ya. Arafah. Terus satu lagi tadi apa? Puasa apa? Puasa Tarwiyah. Itu hari ke-8. Oh, hari ke-8-nya. Itu setelah atau sebelum? Sebelum hari juga. ke-8 hari Rabu Tarwiyah, ke-9 hari Arafah. Oh, gitu. Puasa Arafah. Itu kalau misalnya Tarwiyah sama Arafah pahalanya sama? Beda. Oh, beda juga. Beda. Gimana tuh, Ustaz? Bedanya puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 itu juga bagus. Cuman tidak sejelas diterangkan oleh Nabi seperti tanggal 9. Tanggal 9 mah khusus ada keutamaan. Jangan sampai dari tanggal 1 sampai 8 kita puasa, tapi ke tanggal 9 kita nggak puasa, lebar.
Jadi setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Aduh, sayang sekali ya kalau setengah-setengah gitu. Makanya apa ya? Kalau mau berislam itu secara kafah ya, Secara Ustaz, ya? kafah. Secara kafah. Jadi kalau mau puasa Arafah, mendingan puasa sama puasa tarawihnya juga. tarawihnya juga. Oke, Bahkan kayak lebih gitu. bagusnya mulai dari tanggal 1. Oh, tanggal 1. Selain dari puasa apa juga amalannya? Mulai dari sholat sunnah yang dianjurkan, tahajud, duha dan lain-lain, sholat berjamaah, terus membaca Al-Quran. Karena kan keutamaannya kalau tidak ada malam Lailatul Qadar bahkan bisa melebihi dari keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan biasanya apa? Membaca Al-Quran. Ya. Di hari sekarang juga sama Ya. banyakin baca Al-Quran, banyakin sholawat, banyakin zikir, banyakin mendekatkan kepada Allah. Orang yang menghidupkan 10 hari pertama ini bahkan lebih bagus, lebih tinggi pahalanya daripada jihad. Kecuali jihadnya tadi sampai apa? Sampai meninggal, sampai keluar hartanya, sampai ketika nggak pulang lagi ke rumah karena gugur di medan perang, itu pahalanya. Oh, gitu. luar biasa. Sangat dahsyat sekali ya, Dahsyat Ustaz, sekali. pahalanya gitu. Nah, selain berpuasa nih, Ustaz, kira-kira di bulan Zulhijjah ada apa lagi, Ustaz? Nah, di bulan Zulhijjah di hari ke-10-nya umat muslim akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Idul Adha. Nah, dalam pelaksanaan Idul Adha ada khutbah seperti biasa. Iya. Terus di rakaat pertama kita akan melaksanakan biasanya takbir 7 kali. Beda dengan sholat biasa. Antara sholat Idul Adha dengan sholat biasa ada bedanya. Di antaranya kalau sholat Idul Adha rakaat pertama ketika imam sudah takbiratul ihram, maka ada takbir 7 kali. Oh, 7 kali. Ada takbir 7 kali. Di antara takbirnya membacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir lagi itu. pelan-pelan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kan imam seperti gitu ya. Iya. Nah, kita yang belakang cuman ngikutin doang. Oh, gitu. Terus untuk rakaat sujud biasa, terus berdiri lagi. Di rakaat kedua imam mengucapkan takbir sebanyak 5 kali. Oh, 5 kali, enggak 7 kali lagi. Cuma 5 kali. Oh, Sesudah gitu. itu biasa salam, kemudian khotib naik mimbar lah untuk menyampaikan khutbah gitu. Oh. Jadi ada rangkaian kegiatan, pertama ibadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kedua adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Oh, gitu. Yang ketiga adalah pelaksanaan ibadah kurban. Tapi sebentar dulu, Ustaz. Saya mau nanya, saya sempat terlintas gitu ya. Ya. Apa sih bedanya sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri? Sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri sama, cuman yang bedanya adalah niat. Oh, dari niatnya. Dari niat. Oh, dari niatnya aja, Ustaz. Dari niatnya aja. Usolli sunatali Idul Fitri rakaataini mustaqbil kiblati adaan. Kalau imam imaman, kalau makmum makmuman. Kalau Idul Adha usolli sunatali Idul Adha rakaataini mustaqbil kiblati adaan, makmuman atau iman lillahi ta'ala. Cuman untuk urusan niat itu nggak wajib. Oh, Nggak wajib diucapkan. Kalau misalkan kita nggak hafal sah tetap, karena yang wajibnya adalah ketika takbir hatilah yang mengucap, yang berbicarakan. An-niyatu al-mahalu fil qalbi, tempatnya niat adalah di hati. Meskipun kita nggak hafal, kita nggak mengucapkan usolli sunatali Idul Adha, sah. Yang wajib itu ketika takbir hati kita ketika mengucapkan Allah, niat saya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Jangan sampai nggak fokus. Kalau kita niat hatinya nggak benar, kemungkinan sholatnya nggak sah. Oh, nggak sah. Ketika takbir, ketika Allahu Akbar, kan ada jeda ruang beberapa detik. Itu isi dengan fokus hati kita untuk melaksanakan niat sholat apa, Idul Fitri atau Idul Adha. Gitu ya, Ustaz. Oke. Jadi dari niat ya, Ustaz, ya, kalau perbedaannya tuh ya. Oke. Untuk pelaksanaan dan seterusnya itu sama aja mungkin ya. Oke. Cuman surat-surat yang dibaca, surat pendeknya ada yang disarankan. Tapi itu juga nggak wajib. Kalau di Idul Adha biasanya yang disarankan adalah surat Sabihis, surat Al-Lail. Yang kedua biasanya bisa Al-Ghasyiyah atau surat Al-Kautsar, Inna atau Inna Kal-Kautsar. Karena kan ini berkaitan dengan kurban, maka biasanya imam suka membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan
kurban gitu. Cuman bedanya di situ doang gitu. Oh, berarti ada surat terkhususnya sendiri juga ya? Yang baik disarankan. disarankan gitu ya, baik Cuman- Idul Fitri atau Idul Adha ya? Cuman kalau misalkan kita mau kulhu juga nggak apa-apa, nggak batal, Iya sih. sah-sah aja. Iya. Oke, Ustaz. Tadi tentang sholatnya, Ustaz ya. Iya. Terus Ustaznya tadi bilang ada ibadah yang lainnya juga ya? Ya, ada Itu ibadah apa, yang Ustaz? lain, yaitu adalah ibadah kurban. Kurban. Ya, Kurban. Gimana Ustaz kalau kurban? Kan di surat Al-Kautsar disebutkan fasol inna atoina kal kautsar. Fasol li rabbika wanhar. Kata Allah di Al-Qur'an untuk di Al-Qur'an fasol li, maka laksanakanlah salat fasol li rabbika kepada Tuhanmu wanhar, dan laksanakanlah kurban. Maka sunahnya ketika di hari ke-10 itu untuk melaksanakan kurban. Bagusnya di hari itu juga. Biasanya kan kalau hari Jumat suka diundur ke Sabtu kan, ke Minggu karena waktunya mepet. Tapi keutamaannya sesuai dari ayat tersebut, di hari itu juga disarankan untuk melaksanakan ibadah kurban gitu. Oke. Terus katanya juga kalau kurban tuh ada 3 hari ya, yang disebut Ya, hari tasyrik. Ya. Nah, emang pelaksanaannya tuh harus di 3 hari itu Iya, ya? boleh. Iya. Jadi misalkan kita misalkan sekarang hari Jumat tidak memungkinkan dapat terkumpulnya uang hari Sabtu, bisa Sabtu, Minggu, Senin, terakhir hari Senin bisa. Oh gitu. Cuman afdolnya sesudah sholat sunnah Idul Adha. Gitu. Sunnah Idul Adha. Sesudah sholat sunnah Idul Idul Adha. Adha. Kalau misalnya kita menyembelih di hari keempat, itu termasuk nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Beda Masuk, lagi ya. beda lagi. Itu mungkin akikah mungkin ya. Bisa akikah, bisa makan besar. Makan gitu. besar. Syukuran keluarga Syukuran mungkin keluarga. ya. Iya. Oke, Ustaz. Oh iya, berhubung berbicara tentang Idul Adha, Ya. kurbannya Ustaz ya. Itu kan saya pernah ya lihat di di salah satu sosial media. Karena dia itu seorang mu'alaf, Ya. dia nggak tahu gitu ya hewan-hewan apa saja dikurbankan. Ya. Nah, pada saat itu di videonya itu dijelaskan ditayangkan, jadi si mu'alafnya itu bawa hewan babi ke masjid. Dikurbankan. Iya, buat dikurbankan Nah, gitu nggak kan. bisa. Nah, itu kan emang nggak boleh ya, Ustaz? Nggak boleh. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih hewan yang dibolehkan buat berkurban? Jadi dalam pelaksanaan kurban kita terikat oleh hukum fikih. Hukum fikih. Hukum fikih ini iya. diatur oleh ulama. Hmm. Sebagian besar ulama menyebutkan bahwa hewan-hewan yang bisa digunakan untuk kurban hanya ada 4. Ada 4. Apa aja tuh, Ustaz? Yang pertama unta. Unta. Unta ini harus minimal kisaran 5 tahun. Oh, 5 tahun. Bisa dikurbankan. Kita punya unta 2 tahun nggak bisa. Oh, nggak bisa. Minimal 5 tahun, lebih dari 5 tahun, 5 menjelang 6 lah gitu. Oh, ada usia-usianya Ada juga yang usia. diperbolehkannya ya? Oh, Terus untuk sapi minimal 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, kisaran 2 tahun. Ketika kurang 1 tahun atau bayinya masih bayi kecil, sapi kecil, tapi bayi nggak bisa. Maka harus sapi yang minimal 2 tahun 2 lebih, tahun. 2 jalan 3 misalkan. Oh, Terus untuk yang ketiga adalah hewan kambing. kambing. Kambing itu adalah minimal 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oh. Yang keempat adalah domba. Domba minimal 6 tahun. Oh, 6 tahun kalau Di sisi lain umur ada juga yang berkenaan dengan fikih, yaitu satu hewannya harus enggak cacat, Oh, enggak cacat. enggak lolong, enggak matanya pecak, enggak bisa mendengar, misalkan kupingnya pernah Tersayat kesayat atau gimana, nggak rusak lah boleh. atau gimana ya. Terus Oke, harus oke. sehat juga. Hewannya harus sehat, hewannya juga jangan cacat gitu. Gitu. Jangan juga hewannya digunakan untuk, kalau zaman dulu untuk kegiatan padi gini. Oh, jadi dipakai dulu Pakai tenaganya. bajak, Oh, pakai gitu. bajak sawah atau apa nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, jadi harus emang fresh gitu ya, Ustaz? Ya, Oh, iya. disarankannya bagusnya seperti itu. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan banyaknya antara 3 ya, Ustaz? Sapi, domba, kambing. sama kambing. Terus kalau unta bisa nggak, Ustaz? Kalau di Indonesia? Bisa. Kalau ada. Unta kebun binatang bisa mungkin diambil ya, disembelih? Bisa, cuman urusannya sangat dengan Pemerintah ya. kepolisian. Bisa. Iya.
Oke, ini kan untuk pembelian apa ya, hewan ternak gitu ya, baik sapi, domba ataupun kambing, mungkin dilihat dulu ya dari segi Iya. kesehatannya ya. Apa saja? Kuping Oh, kalau kuping. takutnya hilang, Mm. atau kakinya takutnya pecak, atau misalkan matanya nggak Iya, ada iya. sebelah, nggak bisa. Berarti dari segi cacat atau enggaknya mungkin ya Ustaz Betul, ya. kesehatannya. Kesehatannya. Terus dari segi tenaganya apakah pernah dipakai atau tidak ya? Berarti betul. supaya fresh gitu kan. Jangan terlalu kurus. Jangan terlalu kurus juga ya. Iya sih. Ya agak gimana juga ya kalau misalnya kita mau mempersembahkan gitu ya hewan yang layak gitu kan kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau misalnya kurus kan asal gimana gitu ya, Iya. Ustaz. Makanya kita kurban yang sebaik mungkin Sebaik-baiknya. ya. Yang sebaik-baiknya. Berkenaan dengan kurban, Ya. ini kurban beda dengan zakat. Kalau zakat kan ada asnaf-asnafnya, ada golongan-golongan tertentu yang berhak mendapatkan bagian. Ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf. Kalau kurban beda. Oh beda. Jadi kurban berbeda dengan sedekah seperti biasa. Ini mah tidak mengenal golongan, tidak mengenal status ekonomi seseorang. Enggak, kita semua bagi aja. Oh gitu. Jadi Pembagiannya. enggak hanya fakir miskin, enggak. Semua bahkan non muslim pun berhak mendapat kebagian. Oh, kebagian Dari daging kebagian kurban dari itu. kurbannya. Oh gitu. Untuk orang yang berkurban itu maksimal 1/3. Itu juga berhak mendapat. Oh, yang kurbannya dapat juga dapat bagian juga dari dapat dagingnya itu. gitu. Oh gitu. Kecuali kurbannya kurban nazar. Kalau kurban nazar ini nggak bisa sedikit pun. Kalau kurban Idul Adha, orang yang berkurban bisa mendapatkan daging kurban maksimal 1/3-nya. Sisanya bagikan, serahkan kepada panitia. Dari panitia percayakan, nanti panitia menyebarkan daging kurban itu tidak terpatok kepada fakir miskin. Semua berhak mendapat. Oke. Secara merata. Oke. Jadi pembagian daging itu tidak hanya kepada umat muslim aja atau fakir miskin aja ya. Ya. Apa dengan ada hari Idul Adha itu ya? Jadi Semuanya kebagian gitu ya, merasakan mau kaya, gitu ya. mau miskin, Betul. mau berpangkat, mau enggak, semua kebagian. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, dari semua ibadah ini, Ustaz, hikmahnya apa sih yang didapat? Hikmahnya adalah yang pertama adalah berkaitan dengan pengorbanan. Jadi kita ini kan dititipin oleh Allah harta. Kadang-kadang kita teh lupa bahwa ini bukan titipan. Ketika kita yang menganggap ini bukan titipan, nempel di hati, ketika mau dilepas membekas. Oh, iya. Jadi hati kita rusak lah. Ketika kita dititipi oleh Allah harta 10 juta, dalam waktu dekat Allah ngambil kita 7 juta. Kalau kita menganggap uang itu milik kita, maka kita nggak nerima. Begitupun berbagai harta yang Allah titipkan kepada kita banyak, Allah menyuruh kita untuk berkurban. Ya. Jadi Allah menitipkan kepada kita harta, kata Allah, sok itu juga kan harta kami yang kami titipkan, kurbankanlah. Jadi kita untuk melatih diri mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, dengan alasan bahwa ini bukan milik kita. Ini adalah titipan. Yang pertama adalah melatih diri untuk tidak keterkaitan kita kepada harta, supaya tidak membekas bahwa harta adalah hanya sekedar titipan. Yang pertama berkaitan dengan kurban. Yang kedua adalah berkaitan dengan ketundukan kita kepada Allah, yaitu semua takwa. Jadi kita melatih takwa. Dengan kurban ini kita dilatih oleh Allah supaya kita menuruti apa yang Allah mau. Kata Allah, keluarkan. Kita harus, meskipun kadang berat, kadang ringan, kadang berat, kita tetap harus patuh, tunduk kepada perintah Allah. Karena ada ancamannya. Wah, ancamannya Kata apa itu, Nabi, Ustaz, ancamannya? barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah kurban, tapi dia tidak melaksanakan kurban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat ibadahku. Ancaman. Kalau Imam Syafi'i, hukumnya kurban adalah sunnah muakkad. Kalau Imam Hanafi, bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi antara sunnah muakkad, sunnah yang dipentingkan, dan haram bagi yang mampu. Maka yang kedua, hikmahnya kurban adalah takwa, supaya kita betul-betul mengikuti apa yang Allah perintahkan,
dan menghindari apa yang Allah larang, yaitu dengan urusannya, yaitu berkaitan dengan takwa. Yang ketiga adalah hikmahnya ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Diri kita, harta kita, ibadah kita bukan milik kita, semua adalah milik Allah. Kita mah ngikut aja apa yang Allah mau, gitu. Hikmahnya melatih diri. Yang terakhir adalah melatih nafsu. Kadang-kadang nafsu kita ini seperti hewan, tidak terkendali. Kadang-kadang nafsunya ada seperti singa, nafsunya ada seperti ular, liar banget ya Ustaz. Seperti babi liar. Supaya nafsu kita bisa terkontrol. Jadi nafsu nggak bisa dimatikan. Nafsu hanya bisa dikendalikan. Cara mengendalikannya gimana? Dengan riadoh, dengan latihan. Latihan melawan apa yang kita nggak mau, tapi itu baik untuk kita. Di antaranya sedekah, kurban dan lain-lain. Oke, luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustadz Husni ya, berkaitan dengan makna Idul Adha. Terus tadi tata cara memilih hewan gitu kan, yang fresh, yang tidak cacat dan layak untuk dikurbankan, serta makna ataupun hikmah di balik Idul Adha tersendiri gitu ya. Baik, cukup sekian mungkin. Terima kasih Ustadz Husni udah menemani saya di podcast Karang Taruna RW 11 ini ya. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat ya untuk kita semua, untuk para penonton YouTube semua gitu ya, dan mengedukasi semua juga ya untuk menghadapi Idul Adha ke depannya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau apapun ya. Kita tutup dengan hamdalah mungkin ya. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di YouTube channel Karang Taruna Gen 11 Revolution. Sampai jumpa kembali.